kan. Akhirnya kakaknya jawab gitu kan, gitu aja. Jadi siapa aja jawab. Bebas, bener-bener Jadi bebas. nggak, Lo mau nambahin, nggak apa-apa. Jadi aku tambahin sedikit ya kalau mau nambahin, tapi kalau gue lagi ngomong jangan ngomong juga jadi jelek, tumpang tindih. Coba. Coba Mbak Raya gimana? Semuanya gue jauh taruh. Gue kasih sim aja. Ini jaraknya dari Jakarta berapa kilo sih? Setahun. Udah ngapal setahun. Berapa? Berapa kilo? 1,5 jam untuk kilonya. Bilang aja sejam deh, jam 3 Iya. pagi. 1,5 jam lah atau jam 20. Kalau bilang gini, kira sejam Oke. sih, tapi jangan. Kita mulai. Halo, selamat datang di catatan harian Denny. Kali ini kita ngobrol-ngobrol, tempatnya agak beda karena gue mau ngobrol sama owners dari The Paseban Glamping. Itu ada Mbak Febri sama Mbak Raya. Mbak Raya. Nah, Mbak Febri kegiatannya sekarang tuh apa tuh? Kita santai aja ya. Oh boleh. Sekarang ini tuh kita mengelola glamping ini yang pasti. Terus kalau sekarang aku sih ada beberapa usaha ya. Jadi selain glamping ada NGO juga, pelatihan juga. Iya. Tapi kita sih sekarang lagi fokus di glamping Di ini ya glamping. Mas ya. Oh, bikinnya berapa lama? Lu sama gue Den aja, nggak usah pakai Oh Mas. iya. Bang Abang. Abang. Iya Dan. Bikinnya udah berapa lama sih Mbak Raya? Kalau Mbak Febri? glamping ini ya, glamping ini sih sebenarnya usaha kita bersama gabungan sama kakak kita satu lagi cowok. Awal mulanya sih pada saat pandemik ini ya, kita nyari-nyari, terus kakak juga nyari-nyari tempat gitu kan. Kebetulan dan itu tempatnya juga tidak tanpa disengaja kita temukan. Oke. Berapa? 2 bulan, 3 bulan yang lalu Kalau belinya? prepare sih bisa setahun ya kayaknya. Nggak nyampe malah Kak, ini tuh Januari kita baru nemuin tempat ini, Desember akhir lah ya. Iya. Januari lah kita dapat tempat ini, terus awalnya tuh semuanya hutan. Oh. Jadi kita uruk sendiri, terus kita buat beberapa glamping di sini gitu. Mulai dibukanya kapan? Agustus awal. September, Juli Kak. Juli. Oh, Juli ya? Juli. Juli. Nah, ini maksud gue gini, kan Middle of July sih. kita itu kan Indonesia tuh kena COVID mungkin dari mulai Maret, Februari, Maret, April, Mei. Nah, yang gua tahu kan orang-orang usaha atau pebisnis atau UMKM pun sama tuh, mereka tuh nggak mau nambah bisnis baru. Kok lu berdua nekat sih? Nah itu dia. Nah, kenapa kalau boleh tahu? Itu gimana ya Mas ya, awal kan kita kan karena kita di rumah aja nih ya, jadi segala macam kita cari cara lah, sama seperti yang lain kita berusaha untuk cari bagaimana usaha-usaha yang menjanjikan gitu loh. Dan salah satu kita bilang ini awalnya juga tanpa terencana kok jadi bagus ya, awalnya cuma satu glamping ini Mas, cuma satu. Oke. Terus setelah itu sama rumah inti villa yang kita bilang villa, terus kita kesini kita posting, ternyata kok Peminatnya tuh banyak, lumayan. Kak tuh di mana, ini di mana gitu. Akhirnya wah gimana kok kita bikin usaha aja, kenapa tidak gitu kan. Tapi kembali lagi pada saat itu kan kita mikir PSBB, terus kita mikir juga ini Nah, iya, boleh betul. nggak Iya. seperti itu. Tapi setelah kita lihat-lihat dan kita melaksanakan, pertama kali kita buka glamping ini kita bilang bahwa ini semua protokol PSBB kita jalankan ya. Iya, tetap sih Mas. Kayak kita ruang habis ada tamu kita disinfektan semua, cuci barang-barang semua. Pokoknya udah gitu kan kita juga modelnya api unggun aja kita buat private setiap glamping tuh kita bisa masing-masing kalau misalnya ada keluarga yang datang kayak gitu. Jadi mereka kan kadang-kadang kan nggak mau ada yang gabung atau apa, jadi kita buat senyamannya mungkin mereka lah tamu kita kayak gitu. Lagi pula juga kepikiran juga kenapa kita buka usaha ini, kan kita kan udah lama banget ya, maksudnya aku pribadi aja 6 bulan tuh di rumah kayaknya kita mau ngapain gitu kan. Terus kayaknya kalau kita ke mall atau apa kan lebih masih bahaya ya, apalagi ya bukannya menjatuhkan hotel, tapi cuma kalau hotel kan kayaknya tertutup, kalau ini kan indoor. terbuka ya, maksudnya anak-anak juga sehat merasakan udara gitu kan ya, back to nature gitu. Perizinan. Perizinannya gimana? Alhamdulillah ya, kita udah dari dapet awal sih. kita masuk ke sini ya Mas, yang pertama kali kita buat ini kan dari tanah segala perizinan macam itu dulu. kita sudah izin dari melalui perhutani kan. Di sini kan kita izin sama perhutani. Terus ya. warga setempat terus RT RW, alhamdulillah sih semua malah mendukung ya? feedbacknya malah bagus gitu. Karena selama PSBB kemarin kan bener-bener silent gitu loh Mas. Sampai kan di sini kan ada beberapa wisata ya. Saat itu curug itu bener-bener kosong Mas. Jadi yang penjual-penjual di sana pun mereka pas ke sana
ya ampun Mbak, itu sama sekali kita nggak ada pelanggan, nggak ada yang Iya. kesini dan benar-benar mati gitu loh. Pas di sini kita buka, terus kita melaksanakan namanya PSBB kontrol juga semuanya oke. Kayak ini kita Mas ini bisa lihat ya dari sini kan dengan Cemara 1, Cemara 2 kan agak jauh ya. Social Jadi, distancing juga Social glampingnya. distancing. Jadi oke. tamu pertama sama tamu Cemara kedua itu Ada tidak ada. Nah, ada jarak ya? Ada Nah, jarak dan mereka nggak ada dekatan. Gue pengen nanya ini sih, kan ini tuh mulai dari Juli ya tadi ya, sekitar Juli Iya, ya. pertengahan Juli. Juli. Nah itu apakah setiap hari penuh atau mungkin cuma weekend doang, sama tantangannya apa sih waktu kita bikin kayak gini? Karena jujur aja buat teman-teman semua mungkin udah tahu semua ya, karena wisata itu yang paling kena sama COVID ini ya. Iya, Sama COVID itu betul. yang paling kena kan Betul, COVID. betul banget Mas. Nah itu tantangannya apa aja? Mungkin Tantangan, Mbak Raya dulu mungkin jawab. iya tantangan terberat kita ya tadi ya Mas, kita harus promote sesuatu hal Iya. yang baru gitu loh. Jadi gimana caranya kita bisa membuat orang Ini baru buat aman siapa? nggak? Karena sebetulnya glamping kan nggak terlalu baru. Betul. Iya, baru ibarat ibaratnya aman nggak yang pertama Iya, pasti orang nanyakan jadi pertama Mbak aman yang nggak? pertama orang tanyakan kepada kita ya Mbak aman nggak gimana protokol COVID-nya gitu kan. Terus yang kedua karena kan mereka sudah melihat gambar ya itu di mana ya Mbak posisinya atau lokasinya terus jalanannya gimana gitu kan. Terus tantangan buat kita itu bagaimana meyakinkan tamu bahwa di sini tuh aman gitu. iya. Oh. Itu tantangan terbesar kita dan apalagi kita Gue sambil bersaing minum nggak apa-apa iya, ya? Boleh. apalagi kita bersaing sama hotel-hotel yang Iya, sekarang yang ini menawarkan kan segala fasilitas. menawarkan fasilitas udah gitu harga pun sekarang kan mereka Harga COVID. nah Ini harganya berapa? Kita range-nya sih around 500.000 ke atas ya. Kita kan ada beberapa glamping, jadi kita Oke. memang beda-beda sih. Jadi kayak ada yang glamping sebelah sana, tergantung fasilitasnya sih Mas. Jadi start from-nya sih 500.000. Oke. Sama ini kan kita bikin usaha di sini. Ada nggak sih goals buat warga sekitar tuh apa gitu yang sisi positif buat warga sekitar nih? Ya, kalau di sini sih terus terang kita kan membuka lahan pekerja baru ya, apalagi kan namanya warga di sini kan jauh dari mana-mana. Alhamdulillah sih dengan adanya glamping kita kan membantu membuka lapangan pekerja buat mereka gitu loh. Mereka sih positifnya gitu dan mereka juga membantu menawarkan. Nanti kalau misalnya mereka bantu menawarkan, mereka misalnya ya kita ada hitung-hitungannya lah kayak Oke gitu. oke, berarti saling inilah ya, maksudnya Iya, saling iya, saling menguntungkan ya. betul, saling Iya. menguntungkan. Terus satu lagi kan juga kita kan ada juga paket yang tiket wisata tuh, jadi bisa ke Cibulao, Curug. Karena kan sini ada beberapa curug bagus-bagus loh Mas Iya. dan memang Nah itu bayar lagi enggak? kalau dari kita Mas sesungguhnya ada beberapa paket ada tergantung paket mereka tergantung mau yang bilang permintaan mana klien gitu. aja. Karena kan kita kan sesuaikan budget ya Mas. Karena kan sekarang ini mereka pengen liburan, tapi aku cuma mau menikmati alam aja nih, nggak perlu ke nggak mau ke Curug. Itu bisa juga. Tapi sih memang kita menawarkan bahwa di sini ada wisata karena kan kita juga mau membangun Paseban Iya. ini. Oh. Sebenarnya kita ngambil Paseban ini nih Mas, namanya karena ini adalah Desa Paseban. Namanya Desa Oh, desanya Paseban, Paseban. D-nya? Iya, D-nya tuh Dharma, nama Dharma. mama. Nama kita. Nama ibu. Jadi nama Biar- nama biasanya mama. kalau nama Doa ibu biasanya ya sakti. kan? Iya. Iya. Jadi Dharma ibu. Paseban Glamping. Oke, tadi ada satu pertanyaan yang Iya. belum dijawab nih. Boleh. Apa? Ini kalau weekend penuh terus ya? Oh, Tapi, nah, kalau- alhamdulillah. kalau weekdays? Weekdays Kalau juga ada weekdays sih. ada beberapa, Ah. cuman kan kita sekarang ini sama daring ya Mas ya, Daring. masih ada daring-daring yang harus mengerjakan WFO, WFH di rumah. Jadi anak-anak juga masih ada yang belajar. Jadi ada beberapa yang minta kita untuk bisa nggak disediakan wifi, bisa nggak disediakan ini. Iya, ini kita lagi proses sih, on proses. Sebenarnya kalau misalnya insya Allah nanti kita udah fasilitas sudah lengkap semua, udah ada beberapa pertanyaan yang ada beberapa waiting list juga tamu yang kalau udah ada kasih kabar ya. Soalnya kita mau WFO dari sana karena kita udah lama nih lockdown di rumah, udah bosen jadi pengen bawa keluarganya semua ke sini. Kalau akses, aksesnya ini kalau dari Jakarta kira-kira berapa kilo sih? Tadi soalnya tadi gua nggak ngitung. Kalau berapa Kilo atau berapa ya, Mas, lama lah ya? dari- berapa lama sih ya? 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit ya paling lama. Karena kita nggak terlalu jauh kok dari Jakarta. Jadi pas keluar pintu patokannya itu Cimory Riverside ya Mas. Oh, nah oke. itu kan masih di bawah ya. Jadi kita nggak terlalu jauh dan nggak terlalu begitu macet. Oke. Dan satu lagi tipsnya, kalau mau berangkat tuh harus pagi karena kan ada buka tutup ya, buka tutup ya. Jadinya kalau misalnya itu gue iya ya, kena buka tutup ya. Tadi iya, sih soalnya itu bikin macet. gue pakai Google Map,
dari rumah gue tuh dari Tangerang cuma 2 jam, tapi ternyata jalur motor. Jadi mentok ke ada pinggirnya Katulampa. Nah, itu jalur motor, jadi gue suruh balik lagi. Nah iya makanya. Padahal lewat tol lebih cepet kan. Iya Lebih kalau cepet. misalnya gue sih kalau berangkat pagi tuh jam misalnya gue berangkat jam 8 setengah jam 8-an gitu ya, itu cuman gak nyampe sejam ya 40 menit Iya. sampai loh. Sampai. Oke. Karena Apalagi- lancar Apalagi banget. jam 3 malam, 30 menit. Kayak Sama, gitu juga Mas. Gak gitu juga kali. sama ini ya, apa? cuy. Kan ini tuh wisata alam. Nah, supaya alamnya tetap lestari gitu, ada nggak sih target pengen nambah pohon atau apa kayak Oh, gitu. iya. Jadi walaupun semua wisata pasti pengennya supaya alamnya itu tetap dapat, kan itu konsumen juga pengennya dapat yang alami kan. Ada target-target, oh ini mau nambah apa gitu. Oh iya pastinya. Rencana sih kita mau bikin tanaman hidroponik ya. Hmm. Contohnya kan kita udah ada daun bawang, nanti ada kangkung, ada seledri. Kita mau bikin beberapa sih Mas. Cuman kemarin tuh sempat musim panas kan. Musim panas tuh kita udah tanam dia nggak berapa lama karena panas banget dia mati kan. Tapi sekarang musim hujan gini ya, hampir musim hujan kita mau iniin lagi sih pohon-pohonnya. Oh, oke. Jadi Kalau ada wisata tanaman-tanaman hidroponik sih, juga. kalau kayak pohon-pohon sih kita kan sebenarnya fokusnya kepada pemandangan itu ya Mas Iya. ya. Jadi kita dari situ tuh kita nggak mau tambahin pohon-pohon Nggak mau apapun yang Oh, gede-gede. oke, oke, oke. Karena yang kita ambil adalah kalau pagi hari ini tuh gunung Keren loh Mas banget. Oh, kelihatannya. view-nya ini View-nya. enak banget ya. Nanti kalau itu kelihatan Gunung Salak keren banget. Iya, dan kayak di Fuji. bawah ini tuh pemandangan kota Bogor. Jadi Sama oke ini. banget. Sama ini di sini tuh tenaga pekerjanya tuh ada berapa orang? Kita Untuk sih ada, sementara ya. kita itu hire karena kan kita cuma 1, 2, 3, 4 ya Mas sama 5 ya. Jadi kita punya 3 bagian servis, 1 bagian keamanan, Satu lagi untuk dapur ya. satu lagi untuk yang kayak bersih-bersih dan Dan lain-lain ini, gitu. itu warga sekitar semua. Iya, Iya, udah kita harus pasti. pekerjakan Oke, oke. semua warga sekitar. Karena mereka sini. juga sekalian jagain kita kan kalau orang daerah sini kan lebih enak ya, kita lebih percaya Iya, juga. Ini tuh tadi kan kalau nggak salah ownersnya kan ada kakak, terus ada Iya. Febri, ada Mbak Raya. Iya, Berapa orang sih? 3. Ya. 3. Pernah kepikiran nggak sih? Nah ini pengalaman mungkin banyak orang. Kalau udah urusan bisnis ya, udah urusan duit, mau sama temen Ya, kayak betul. mau sama saudara itu kadang-kadang kan sensitif banget. Nah Iya. itu udah kepikiran belum gitu? Kita mah udah sering, mungkin karena kita Karena udah. Nggak, karena kita saudara ya dari kecil udah tahu ya kadang-kadang ya biasalah ada kayak konflik-konflik Iya. ngambek-ngambekan tapi ya udah setelah itu baik lagi. Tapi kita juga secara hukum kita udah bikin ini PT-nya juga gitu loh. Oh. Karena kita kayak misalnya kita buka account tuh atas nama PT. Jadi nanti kalau ada pembayaran Jadi atau apa semua setoran dihitung semua gitu. masuk Oh, ke jadi PT. percentage dari pemilik-pemilik Iya, sahamnya juga udah kita memang. atur, Iya, udah udah kita Jadi atur. buat temen-temen nih, kenapa tadi gua tanyain itu karena jujur aja ya, untuk bisnis itu gua sendiri itu Iya. agak menghindari sama teman atau sama saudara, bukan Iya. apa-apa. Takut Takutnya konflik. kalau udah konflik malah kehilangan teman sama kehilangan saudara. Iya. Tapi ternyata kata Mbak Febri dan Mbak Raya justru ini diurusnya secara legal, jadi pendapatan dan pengeluarannya pun Iya. sudah diatur ya. Jadi semua sudah dibicarakan di awal dan kita semua kan tahu sifat masing-masing. Contoh misalnya kayak kakakku nih, karena lagi suka bete gitu ya. Ya udah aku jangan nge-push gitu kan. Jangan gitu. nge-push gitu kan. Kalau aku Baper, bilang, "Kak, baper." ini kalau udah lagi bete, oh ya udah cukup. Jangan dilanjutin gitu loh. Oh. Jadi kalau misalnya ada satu hal, misalnya kadang-kadang kan kita punya pendapat dan satu pendapat yang berbeda gitu loh Mas. Ketika Oke. pendapat kita nggak diterima, ya udah jangan di-push Iya. terus. Dan Tapi kita kan juga punya kesibukan jangan masing-masing bete gitu. kan. Itu aja sih intinya sih Mas. Nah, ada target nggak sih 2 tahun ke depan, 1 tahun ke depan glamping ini mau nambah atau mungkin areanya mau ditambah lagi? Ada nggak? Banget pastinya. banget. Namanya kita usaha pengennya kan ada Iya. expand yang lebih gitu loh Mas. Rencana kita mau buka di ini sih, namanya The Paseban Sea View. Jadi kita buka di mana? daerah Pandeglang aja. Oh, daerah- sana. oh, daerah Pandeglang. Oh, bukan lagi di sini ya? lihat-lihat. Oh, Itu yang oke. pertama, yang kedua kita juga mau buka properti. Jadi kebetulan kakak aku kan punya lahan kan di daerah Gunung Situ, kita mau buat properti juga. Nanti namanya mungkin Paseban apa gitu loh. Pokoknya kita mau fokus di properti sih insya Allah. Doain ya ya gitu sih Mas. Amin, semoga. Yang penting sih intinya nih depas teban glamping dulu gimana Iya. caranya kita membangun ini dulu karena ini roda pertama kita ibaratnya ya Mas ya. Karena untuk terjun ke sini pun ini hal baru buat kita Iya. jujur loh Mas. Tapi Bener-bener nggak ada background, cuman kita belajar.
Jadi pertama gimana nih hotel, gimana ini manajemennya gimana, dan sering konfliknya pun Dijalanin aja sama sih. servis. Gue ada satu pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir karena nggak berasa kan? Tadi Iya, waktunya betul, udah Bang. 20 menit. Tambah lagi dong. Ini satu pertanyaan terakhir, karena jujur gue sih agak kaget waktu lu bilang lu buka usaha apa? Glamping. Glamping saat orang-orang tuh usahanya lagi tiarap, lu malah apa? Iya, betul. Iya. Malah ngebuka usaha gitu. Nah, tipsnya apa aja sih buat temen-temen nih, buat yang usahanya sama-sama lah wisata kayak gitu? Apa yang harus dilakuin supaya kayak gini? Ini ternyata kan hidup tuh. Iya. Apa aja nih langkah-langkahnya yang simple kira-kira? Kalau Kemarin boleh tuh. sih, kalau kita sih yang pertama, mungkin ntar aku sharing sama adik aku juga ya. Jadi yang pertama itu adalah kita ikhtiar dulu aja, karena kan dimana-mana kalau kita nggak usaha dan ikhtiar pasti nggak jalan-jalan. Yang kedua ya kita mencoba untuk promote ya, promosi. Lewat? Kita lewat sosmed, lewat saudara-saudara, pokoknya apa aja deh kita ini. Terus udah gitu yang ketiga pastinya kita servis ke tamu, kita tanya, karena kan kita masih handle tamu sendiri, jadi aku di bagian finance, terus Raya adik aku itu bagian marketingnya gitu kan, terima tamu segala macam. Jadi kita tanya gitu kan ke tamu, Bu gimana nginep di glamping, ada yang kurang apa kayak gitu. Jadi benar-benar kita tanya kebutuhan mereka tuh apa kayak gitu. Jadi kita memang terus jangan lupa ya posting foto-fotonya, terus kalau misalnya ada kurang-kurang tolong disampaikan kita bilang. Karena Sama kita, kalau Boleh ada aku tambahin? boleh? Aku tambahin dikit sih, gimana caranya kita, misalnya kita baru mau buka sesuatu Iya. hal, biar orang yang pertama cari sesuatu yang baru gitu loh, Iya. Mas. Oke. Walaupun glamping itu kan sudah lama gitu, Udah lama bener. tetapi kita cari model-model yang memang Iya. instagramable itu loh. Jadi Nah, harus instagramable. iya, Yes. karena sekarang kebutuhan orang kan selain nginep apa sih, ya pengen foto-foto mereka itu bisa selamanya long lasting. Aku pernah nginep di sini, aku pengen Iya. kesini gitu. Pokoknya kalau loh. di Instagram kan orang udah jadi berasa Nah, jadi foto model. gitu. Jadi satu hal, cari satu hal yang baru yang bisa kamu jual apa sih gitu kan. Kalau kayak kita kan sekarang glamping gitu loh. Sama ini, kalau ada yang mau nginep di sini, gimana caranya? Pesennya kemana, kontaknya ke mana gitu? Oke. Yang pertama pasti follow Instagram kita The Paseban Glamping. The_Paseban Paseban Glamping. Dan underscore Paseban Glamping. Yang Oke. kedua, langsung link. Klik WA-nya, di situ ada admin 1, admin 2. oke, Admin oke. 1 untuk keluarga, untuk personal, admin 2 itu untuk misalnya kayak kantor, corporate dan Karena lain-lain. rencana kita ke depannya juga mau terima corporate. Jadi gini loh, Outbound, kita segala ini juga udah mulai ngebuka ya dikit-dikit, karena kita udah ada beberapa banyak glampingnya, bisa mungkin bisa sampai 20-30 orang masih bisa kita terima. Nah. Jadi kita juga punya paket outbound gitu loh, Kak. oke. Outbound hiking. Jadi kayak untuk pertama kita mau rapat-rapat yang internal kayak gitu, mungkin kita bisa bantu gitu loh di sini. Maksudnya welcome aja. Gitu. Oke, nah buat teman-teman itu tadi ya tipsnya. Jadi yang pertama kalau kita mau bikin usaha sama saudara, karena ini udah mau closing, jadi gue coba samperin. Kalau mau bikin usaha sama saudara ataupun sama teman, kalau bisa diurus legalitasnya. Betul, Jadi itu tuh porsinya sudah ditentukan dari awal. Jadi nggak mengurangi resiko-resiko berantem lah. Terus yang kedua, kalau mau usaha jangan takut untuk mencoba, karena kita nggak tahu ternyata awalnya tuh buat keluarga ternyata banyak yang suka gitu. Iya, Padahal betul. ini konsep bisnis wisata, ternyata orang masih banyak yang mau gitu. Mungkin dari gua sekian dulu, Mbak Febri terima kasih, terus juga buat Mbak Raya thank you ya, nggak berasa Terima kan kasih. 20 menit. menit. Teman-teman jangan lupa ya subscribe catatan harian Denny. Terus kalau ada ini nih, siapa tahu ada yang suka glamping, jangan lupa di share linknya gitu, dan siapa tahu nanti ada dapat diskon nggak tahu ya Betul gitu. sekali. Ya. Nanti kita akan ada giveaway juga ya, Oke, Kak ya. ada Nanti giveaway. promote untuk lihat di Instagram kami. Oke. Nanti untuk promote bulan September ini kita akan adakan giveaway. Jadi selalu lihat di Paseban Glamping. Kami tunggu di The Paseban Glamping. Oke, dari gua sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggak berasa kan? Iya. Betul. Ya, selesai. Ternyata alarmnya nggak Mati. jalan.